Oke, sekarang kita belajar mengenai cairan. Untuk pemberian cairan, 3 hal yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan cairan harian, kedua, cairan apa yang akan digunakan, kemudian ketiga, kecepatan pemberian cairan. Oke, pertama, kebutuhan cairan yang paling gampang adalah menggunakan holiday segar. Jadi, untuk 10 kilo pertama adalah 100 cc per kilo per hari. Untuk 10 kilo kedua adalah seperti di atas, ditambahkan dengan 50 cc per kilo per hari. Atau 10 kilo pertama adalah 100 cc per kilo. Jadi 10 kilo kali 100. Jadi 1000 cc ditambahkan 50 cc per kilo per hari kelebihannya. Misalnya anak ini beratnya adalah 15 kilo. Berarti 1000 ditambah 50 kali 5, 250 cc. Sama dengan 1250 cc per hari. Oke. Maaf, saya pindahkan dulu ini ke sini. Sip. 10 kilo berikut atau di atas 20 kilo. Jadi berat yang ini kan tadi 100 cc per kilo tambah 50 cc per kilo. Jadi 1500 cc ditambahkan 20 cc per kilo sisanya. Jadi angka-angka yang penting ini adalah 100, 50, dan 20. Oke. Cara kedua, apabila pasien mengalami dehidrasi karena mual atau muntah atau diare, kita menggunakan Daldiono score untuk pasien dewasa. Parameternya ada dari umur, makin tua dikurangi skornya. Gejalanya seperti haus atau muntah atau suaranya parau, vox cholerica. Kemudian dari kesadaran, makin berat skornya makin meningkat. Dari tanda-tanda vital, yakni tensi makin rendah, artinya skornya makin lebih tinggi. Nadinya makin meningkat, berarti skornya makin tinggi, dan respirasinya juga makin meningkat, artinya skornya makin tinggi. Kemudian pada pemeriksaan fisik kita lihat apakah ada facies cholerica, apakah ada turgor kulit menurun, Washerwoman's hand atau ekstremitas dingin, atau ada cyanosis. Itu. Kemudian skornya dibagi 15 kali 10% dari berat badan. Kemudian dinyatakan dalam liter. Kalau skornya kurang dari 3, dia masih bisa diberikan per oral. Kemudian ketiga, untuk anak-anak kita lihat tabel saja. Namun kira-kira parameternya mungkin mirip-mirip dengan ini. Oke. Pertanyaan kedua adalah cairan apa yang akan digunakan? Ini pertama, pertanyaan yang harus kita jawab adalah apakah ada gangguan hemodinamik? Yang ditandai dengan MAP-nya turun, kurang dari 65, atau ada takikardi, atau ada akral dingin,
atau ada CRT-nya lebih dari 2 detik, yang menandakan perfusi ke jaringan perifer itu kurang. Apabila ada, berarti kita menggunakan cairan resusitasi, yaitu aspirin, ini saya sebut merek ya, atau NaCl yang 0,9%. Sering disebut juga normal salin, RL, ringan laktat, maupun juga koloid. Ada beberapa guideline yang memang sudah menetapkan cairan-cairan, jumlah-jumlah cairan tertentu untuk penyakit-penyakit tertentu, misalnya demam berdarah. Bisa dilihat langsung pada guideline tersebut. Apabila tidak ada, pertanyaan kedua yang harus ditanyakan adalah, apakah ada gangguan elektrolit? Apabila ya, berarti kita perbaiki elektrolit apa yang menjadi masalah. Apabila hiponatremi, misalnya kita berikan NaCl 3%. Misalnya hipokalemi, kita berikan KCl drips. Bila hipomagnesiemi, berarti kita berikan magnesium sulfat drips. Dengan perhitungan lanjutannya yang lebih yang tidak sesimpel ini sebenarnya. Kemudian apabila tidak ada, pertanyaan selanjutnya yang harus kita tanyakan adalah, apakah ada gizi buruk? Ini contoh-contoh saja untuk elektrolit. Apabila jawabannya adalah ya, atau intake-nya kurang, kita berikan cairan parenteral atau juga cairan lipid dan lain sebagainya yang nilai gizinya tinggi. Apabila tidak ada, kita berikan cairan maintenance saja, misalnya aminofluid, KN3A atau B, atau 4A atau B. Ini diambil dari Otsuka, jadi memang banyak nama-nama dagang yang keluar dari situ. Oke, jadi tahapannya adalah ini gangguan hemodinamik, kemudian gangguan elektrolit, kemudian gizi buruk. Itu adalah 3 poin yang harus diperhatikan. Kemudian, jadi sudah kita ketahui cairannya sekian. Kemudian cairan yang digunakan adalah cairan tersebut. Nah, sekarang kecepatan pemberiannya seberapa cepat sih? Gitu. Nah, jadi yang kita harus ketahui adalah media pemberian cairan. Pertama, ada infuset, kemudian ada blood adset. Jadi blood administration set, jadi adalah satu set yang diberikan untuk dapat mengalirkan suatu darah. Kalau infuset hanya cairan biasa. Ini dibagi 2, mikro dan makro. Blood adset hanya satu saja. Jadi untuk micro drips, untuk dapat mengalirkan 1 cc, dia harus menetes 60 tetes. Macro drips untuk meneteskan 1 cc, dia harus menetes 20 tetes. Atau dalam bahasa Latinnya adalah gutata, GTT. Oke. Sedangkan untuk blood adset, 1 cc-nya sekitar 15 tetes. Oke, berbekal daripada itu, sekarang kita hitung
cara gampangannya ya. Untuk mengalirkan 500 cc per hari, instruksinya adalah GTT per menit atau tetes per menit ya. Jadi outputnya adalah ini. Nah, sekarang kita pecah lagi. Jadi 500 cc per 24 jam. Karena satu hari adalah 24 jam. Ini untuk cc per jam. Sekarang tapi yang kita mau adalah tetes per menit. Jadi kita bagi lagi 1 jam ini dengan 60 menit. Nah, pertama 500 bagi 24. 500 bagi 24. 20,83 cc per jam ya. Sekarang kita bagi 60. Berarti 0,3472 sekian tetes per menit. Maaf, cc per menit. cc per menit. Nah, untuk kasus 500 cc per hari. Nah, yang biasanya kita pakai adalah macro drips. Berarti kalau kita ganti ke tetes per menit, 0,3472 kali 20, yakni 6,94 tetes per menit dengan tetesan makro. Nah, atau kita genapkan jadi 7 TPM makro. Jadi 500 cc adalah 7 TPM per hari ya. Bagaimana kalau 1000 cc per hari? Ya, langsung dikalikan 2 saja, berarti 14 TPM. 2000 berarti 500 kali 4, 7 kali 4, 28 TPM. 3000 per hari, berarti 500 kali 6, jadi 7 kali 6, 42 tetes per menit makro ya. Oke. Kalau itu untuk perhitungan kalau misalnya angkanya genap 500, 1000, 2000, 3000. Kalau misalnya kita hanya memberikannya misalnya tidak genap, misalnya 1250 atau 1600, 1800, jadi bukan kelipatan 500, kita gunakan rumus ini. Jadi 1800 per 24 per 60. Jadi 1800 bagi 24 adalah 75 per 60 bagi 60, 1,25 cc per menit. Nah, kalau kita mau menggunakan infoset yang makro, berarti dikali 20,25 kali 20. Jadi 25 tetes per menit makro. Kalau kita mau buat mikro, berarti ini dikali 60. Jadi 1,25 kali 60. Kemudian 75 TPM makro. Oke. Kalau kalau menggunakan infoset yang biasa. Memang lebih gampang lagi kalau kita menggunakan mesin.
misalnya infus set siring pump atau infus pump. Jadi kita settingannya hanya berhenti di sini saja. Ini adalah tetesan per menit, ini adalah tetesan per jam, ini kebutuhan harian. Jadi misalnya berapa cc per jam yang digunakan apabila kita harus menghabiskan 1800 cc ini. Kalau misalnya kita hanya menghabiskan 500 cc per hari, berarti angka yang digunakan adalah 20,83 cc per jam ini gitu. Jadi kira-kira seperti ini. Oke, semoga bermanfaat.